Shalom. Selamat pagi, good morning kids. Selamat pagi Kendita. Selamat pagi Kak Dewa. Wah. Pagi. Oke, kita semuanya bersuka cita hari ini. Kita ditolong Tuhan dan siap untuk bersuka cita memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama yel-yel dulu yuk, yel-yel. Kids worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Oke, we are sing together. Sama-sama kita memuji Tuhan ya. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Sekali lagi ya. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama. Bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama. Bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Silakan Kak Dewa pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berkumpul lagi pada Sunday School pagi hari ini. Berkatilah kami dalam persekutuan kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah semua dalam berkat pertolongan Tuhan. Iman kami bertumbuh, mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai persekutuan kami. Amin. Oke, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dalam bulan ini, di minggu ini kita akan bersama-sama belajar untuk menjadi anak yang berjalan bersama dengan Tuhan yang menyembuhkan. Yeay, kita punya Tuhan yang menyembuhkan. Nah, anak-anak, kita akan bersama-sama terus memuji Dia, Allah yang hebat, Tuhan yang berkuasa, yang bisa menyembuhkan kita. Dia Yesus, dokter yang ajaib. Udah lama sekali kita gak nyanyi lagu ini ya. Yuk kita memuji Tuhan. Yesus, dokterku yang ajaib. Yesus, Yesus, Dia dokterku yang baik. Yesus, Yesus, Dia dokter yang ajaib. Sekali lagi. Yesus, Yesus, Dia dokterku yang baik. Yesus, Yesus, Engkau dokter yang ajaib. Engkau menyembuhkan yang lumpuh, Engkau menyembuhkan yang buta, Engkau menyembuhkan yang tuli, yang berdosa dan percaya, Engkau selamatkan. Sekali lagi ya, Yesus dokter yang ajaib, menyembuhkan setiap orang yang percaya, diampuni dosanya dan diselamatkan. Yesus, Yesus, Engkau dokterku yang baik.
sumberku yang baik. Engkau menyembuhkan yang lumpuh, Engkau menyembuhkan yang buta, Engau menyembuhkan yang tuli, yang berdosa dan percaya Engkau selamatkan. Ya, Yesus menyembuhkan. Kita terus memuji Tuhan. Anak-anak masih kuat untuk berdiri? Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Yesus yang hebat, Dia yang terhebat, yang menciptakan kita, yang menolong kita, yang menjaga dan melindungi kita, dan mengasihi kita. Tunggu dulu, Sisi mau ikut Sunday School. Oh iya, oke. Ternyata Sisinya terlambat tak Sisi? Aku tadi nambinya kelana. Aku itu berendam air hangat dulu. Lah kok udah denger ada nyanyian? Kakak Ken, kok Sisi nggak diajak sih tadi? Udah diajak, tadinya sih yang kelamaan. Waduh, mandinya kelamaan loh. Kakak kan udah siap ya kakak kan ya? Oke deh, kita sekarang ini masih mau lanjut. Sisi sudah siap? Sudah, aku sudah cantik. Ya memang kamu cantik. Sudah siap mau nyanyi? Oke, kita akan mau nyanyi. Lagunya apa ya Kak Ken? Kak Dewa lagu apa tadi? Yesus yang terhebat. Yesus yang terhebat. Karena kita sedang bersama-sama belajar untuk mengenal Allah yang menyembuhkan, Allah yang hebat. Yuk kita nyanyi sama-sama Yesus yang terhebat. Oke, Sisi ikut nyanyi juga ya. Oh ya. Siap? Oke, semua teman-teman. Aku menyanyi. Bagi Yesus Tuhanku, Aku menyanyi. bagi Yesus Rajaku, Aku menyanyi. bagi Yesus penyelamatku, yang telah mati untuk selamatkanku. Sekali lagi ya. Aku menyanyi. Bagi Yesus Tuhanku, Aku menyanyi. bagi Yesus Rajaku, Aku menyanyi. bagi Yesus penyelamatku, ya yang telah mati untuk selamatkanku. Yesus yang terhebat, Dia penciptaku. Yesus yang terhebat, Dia pelindungku. Yesus yang terhebat, menjadi sahabatku. Inilah hidupku hanya bagimu. Yesus yang terhebat, Yesus yang terhebat, Dia penciptaku. Yesus yang terhebat, Dia pelindungku. Yesus yang terhebat, menjadi sahabatku. Inilah hidupku hanya bagimu. Inilah hidupku hanya bagimu. Inilah hidupku hanya bagimu. Puji Tuhan, hidup kita bagi Yesus Tuhan yang terhebat. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan Menyembah Tuhan menyembah dulu. Tuhan dulu. Jadi kita akan menyanyikan lagu Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku pulang
kami sudah bisa beraktivitas, diberi nafas. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Engkau sudah menyertai kami Engkau sudah menyertai kami dari tahun 2023 sampai sekarang. sampai sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Engkau adalah adalah Tuhan dan dokter kami. Tuhan dan dokter kami. Engkau Salah satunya satu-satunya Allah Allah dan tidak ada yang lain. dan tidak ada yang lain. Engkau raja di atas segala raja. Engkau raja di atas segala raja. Engkau rela mati mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. untuk menebus dosa kami. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau Engkau menuntun kami sepanjang jalan hidup kami. Jika kami mungkin tercelaka, Jika mungkin kami tercelaka, Engkau pasti datang Engkau pasti datang untuk menolong kami. untuk menolong kami. Engkau Engkau tidak membiarkan kami tidak membiarkan kami berjalan yang tidak benar. berjalan yang tidak benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Hari Yesus. ini Hari ini kami mengucap syukur kepadamu, kami ingin mengucap syukur kepadamu. ingin memberi seluruh jiwa kami Memberi seluruh jiwa kami untuk menyembahmu. untuk menyembahmu. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, kita akan memuji Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Kita memuji Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah aku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Tuhan, tolonglah aku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Hai Titi. Titi. Oh, ada orang suara batuk ya. Titi. Aku jelas-jelas lagi batuk, gimana sih? Titi ini di mana? Kok namanya muncul oi? Hah? Apa? Dari tadi di mana aja Titi? Dari tadi. Pergi ke dokter. Loh, ke dokter. Gak, Dibilangin kok, tak tarik lu nanti. pergi ke atas saja, pergi ke atas itu. Mau naik gunung. Gak, ke atas. Atasnya lagi. Kemana, lagi?
Mau naik tangga dia. Gak. Lebih tinggi Jaja lagi. dan Titi, kenapa pagi-pagi kok suruh pergi? Enggak mau. Ada apa? Naik pokoknya ke atas. Lebih tinggi. Maksudnya pergi ke atas lebih tinggi kemana? Lebih tinggi dari luar angkasa pokoknya. Waduh, apa itu Mau naik maksudnya? apa? Adalah. Ngarang aja itu. Iya ya kan bisa. Tunggu, kita naik. tunggu. Aku mau nanya. Ini Apalagi? Titi kenapa toh kok disuruh pergi? Sakit ya, batuk. Suruh ke dokter. Enggak. Naik pokoknya. Oh, Mau naik becak, dia mau naik becak. maksudnya Titi itu Naik ke berdoa atau atas. Titi? Berdoa. Ke Tuhan aja sana, naik ke atas. Naik pohon. Enggak. Di atasnya lagi. Ya Lebih gimana tinggi. caranya? Oh, Ya. maksudnya Titi itu berdoa. Enggak usah berdoa. Lebih baik kita naik ke atas sana minta tolong Tuhan. Kan enak. Ya, tapi nggak bisa naik. Wong kamu nggak punya sayap. Loh, kan Gitu. aku kan bisa naik naga. Oh, naik naga. Naga apa itu? Naga buah naga. Bukan. Ngomong-ngomong, ini sudah waktunya untuk dengar firman Tuhan. Lah, iya ya. Iya, ayo kita dengar firman Tuhan yuk. Teman-teman, Ayo, cepet. Kids Worship, ayo semuanya. Sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Oke, ayo mari kita pergi. Ayo cepet. Ayo. Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Kita sudah siap untuk belajar firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa ya sebelum kita mendengar firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah tolong kami hari ini untuk kami memuji Tuhan. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami mengerti arti firman-Mu. Jaga hati anak-anak, pendengaran anak-anak dan kami semuanya agar kami fokus kepada firman. Semua tipu muslihat iblis yang ingin mengganggu kami berkonsentrasi akan firman-Mu, kami tolak, hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar berjalan bersama dengan Allah yang menyembuhkan. Kita punya Tuhan yang menyembuhkan. Nah, hari ini Tuhan menyembuhkan Panglima Tentara Naaman. Kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan untuk kita semuanya. Are you ready, kids? Dari kitab 1 Raja-Raja, kita akan bersama-sama perhatikan bagaimana Tuhan Allah kita adalah Allah yang menyembuhkan. Oke? Mari kita bersama-sama perhatikan firman Tuhan berikut ini. Panglima Naaman sembuh. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-19. Ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Dia bernama Nahaman. Suatu hari, Nahaman menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul di tubuhnya. Istri Nahaman menjadi bingung, tetapi seorang anak perempuan Israel pelayan Nahaman mempunyai rencana. Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Nahaman. Kemudian pergilah Nahaman dan pasukannya membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Nabi Elisa tidak menemui Nahaman, tetapi menyuruh seorang pelayan untuk menemui Nahaman. Pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar Nahaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali agar sembuh.
Tetapi, Naaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan mandi di sungai yang kotor. Tiba-tiba, para prajurit Naaman memohon agar Panglima Naaman mau mentaati perintah Nabi Elisa. Akhirnya, Naaman pun pergi ke sungai Yordan. Di sungai Yordan, Naaman mandi selama 7 kali. Penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang. Naaman telah sembuh. Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena menyembuhkannya, tapi Nabi Elisa menolaknya. Karena Elisa hanya pelayan, Tuhan yang menyembuhkan. Lalu, Naaman dan pasukannya kembali pulang ke Aram. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-19. Naaman disembuhkan oleh Tuhan. Naaman adalah panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Oleh sebab dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara sakit kusta. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Panglima tentara Naaman disembuhkan oleh Allah, oleh Tuhan yang telah menyelamatkan bangsa Mesir, bangsa Israel dari Mesir, yang telah menyelamatkan umatnya. Itu adalah Allah yang juga menyembuhkan, dan Tuhan menyembuhkan orang yang datang kepadanya. Anak-anak, dari Allah yang menyembuhkan Naaman, kita bersama-sama belajar bahwa Allah itu berkuasa menyembuhkan apapun sakitnya. Naaman sakit kusta. Sakit kusta itu sakit di kulit anak-anak ya, bahkan sampai bisa tangannya itu jadi rusak kalau kena di tangan. Jadi bagian tubuhnya bisa rusak. Dan orang-orang yang sakit kusta ini dia adalah sakitnya di kulit dan jadi sakit gitu ya. Dan anak-anak, apa yang terjadi dengan Naaman? Naaman ini dia bukan umat Tuhan yang ada di Israel loh, enggak. Dia panglima tentara Raja Aram. Tapi Tuhan mengasihi dia. Pada waktu dia sakit, dia datang ke Israel karena dia mendengar dari seorang anak perempuan yang bercerita bahwa ada Allah di Israel yang bisa menyembuhkan. Dan Naaman datang ke sana. Dan pada waktu Naaman taat apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh Nabi Elisa, dia masuk ke sungai Yordan 7 kali. Dan kulitnya menjadi seperti kulit baby newborn, bayi yang baru lahir. Anak-anak, Allah kita adalah Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan kesembuhan untuk Naaman. Dari tempatnya dia pergi di mana ada Tuhan itu, dan dia taat. Naaman mengalami kesembuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari Naaman ya. Waktu sakit, yang kita cari, yang kita minta tolong adalah Tuhan. Allah yang telah memberikan keselamatan kepada kita, Allah yang telah menolong kita, itu Allah yang bisa menyembuhkan. Saat kita sakit, saat keluarga kita sakit, mari kita datang kepada Tuhan karena kita punya Allah yang bisa menyembuhkan. Naaman yang sakit kusta disembuhkan oleh Tuhan ya. Yang kedua, kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Anak-anak, setelah Naaman disembuhkan, waktu dia sudah naik ke atas dan sudah 7 kali memasukkan dirinya ke dalam sungai Yordan, dia melihat, wow, Tuhan yang menyembuhkan. Dan dia datang kepada hamba Tuhan, kepada Nabi Elisa, dan dia berkata, Sesungguhnya
Aku tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran, korban kesembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan, Allah yang sudah menyembuhkan. Tuhan, Yehova Rafa yang memberi kesembuhan itu. Dia tinggalnya di Aram. Dia bilang, aku gak akan lagi ke kuil Rimon. Aku tidak akan mempersembahkan lagi korban bakaran kepadanya. Dulu Tuhan yang aku sembah itu Dewa Rimon, tapi sekarang gak lagi. Aku kalau memberikan persembahan, aku memberikan pujian, itu hanya kepada Tuhan. Nah, pelajaran untuk kita apa ya Kak Taria? Untuk anak-anak apa ya? Sama nih yang kedua kita belajar. Karena kita punya Allah yang menyembuhkan, Allah yang sudah menolong kita. Mari kita selalu bersyukur saat Tuhan sudah beri kesembuhan. Waktu anak-anak sakit, anak-anak berdoa, sungguh-sungguh Tuhan sembuhin ya, Tuhan sembuhin. Sudah sembuh. Nggak tahu berterima kasih. Nggak ingat untuk bersyukur. Naaman bersyukur, Naaman berterima kasih, bahkan tidak lagi melakukan kesalahan, tidak lagi hidupnya itu bergantung kepada yang lain, tidak lagi. Anak-anak, setelah kita mengalami kesembuhan, pertolongan dari Tuhan, ayo bersyukur, ayo doa terima kasih kepada Tuhan, dan merubah hidup kita menjadi semakin baik. Hidup kita semakin cinta Tuhan. Seperti Naaman yang dulu tidak kenal Tuhan, disembuhkan, lalu dia menjadi cinta Tuhan. Kalau Kak Tari dan anak-anak ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, jangan sudah mengalami kebaikan Tuhan terus diam-diam saja, hidupnya nakal lagi, hidupnya jahat lagi, hidupnya nggak benar lagi. No, tapi mari kita belajar dari Naaman, dari firman Tuhan ini. Sesudah kita mengalami Tuhan, sesudah ditolong Tuhan, mari kita hidup berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menyembah Dia, bersyukur kepadanya. Dan hanya satu-satunya, hanya Tuhan saja yang kusembah, hanya Tuhan saja. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ingat ya, kita punya Allah yang menyembuhkan. Maka saat kita sakit, saat kita punya persoalan, ayo datanglah kepada Tuhan. Yang kedua, sesudah doa kita dijawab, sesudah kita disembuhkan, jangan kembali lagi dalam kehidupan yang lama, melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan. Tapi mari kita semakin cinta Tuhan, hidup menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mencintai Tuhan, dan hanya Tuhan satu-satunya yang terutama dalam hidup kita. Bangun tidur berdoa, pulang sekolah berdoa, mau sekolah berdoa, pulang sekolah nggak berdoa. Anak-anak, waktu bangun tidur berdoa, malam mau tidur lagi berdoa. Semuanya karena Tuhan yang sudah tolong kita. Oke kids, menjadi anak yang cinta Tuhan ya. Kita punya Allah yang menyembuhkan. Cari Tuhan saat engkau sakit, dan bersyukurlah saat Tuhan sudah menyembuhkan kita. Mari kita bersama-sama berdoa, berterima kasih untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah tolong kami hari ini belajar akan firman-Mu, dan Tuhan memberkati kami untuk terus mengingat bahwa kami punya Allah yang menyembuhkan. Saat sakit kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena ada Allah yang bisa memberikan kesembuhan. Dan ajar kami untuk selalu bersyukur, berterima kasih untuk semua berkat-berkat, kesembuhan, pertolongan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, mari sekarang kita akan memberikan persembahan dan kita akan menyanyikan lagu Melayani-Mu. Setiap musim hidupku
kita berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Sekarang kami ingin mengakhiri ini. Tuhan Yesus tolong, Tuhan berkati kami, kiranya Engkau menerima persembahan kami. Mungkin ada yang sedikit, juga ada yang banyak. Tuhan berkati di dalam nama Yesus kami. Amin. Mari kita berdoa untuk menaikkan setiap syafaat kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah bersekutu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan sudah belajar firman Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan, Tuhan. Terima kasih. Biarlah hari ini ibadah kami berkenan kepada Tuhan dan Tuhan disenangkan. Kami berdoa, mampukan kami melakukan firman Tuhan dengan baik, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohonkan berkat bagi anak-anak Sunday School. Engkau berkati dalam sekolah, berkati dalam pergaulan, jauhkan dari yang buruk, berkati juga kesehatannya di dalam masa-masa pancaroba, musim hujan maupun panas yang ekstrim. Tuhan tolong campur tangan agar anak-anak tetap sehat dalam berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua, kami berdoa juga untuk papa mama yang Tuhan percayakan mengasuh. Tuhan berkati pekerjaan, Tuhan berkati pelayanannya. Allah campur tangan untuk hidup orang tua kami, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa negara kami. Engkau berkati dalam situasi pasca pemilu. Biar tetap dalam keadaan aman, dalam berkat Tuhan. Biarlah pemimpin yang terpilih dalam izin Tuhan boleh diberi kesempatan, diberi kekuatan dalam mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan untuk pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja Rumah Penjunan. Biarlah Engkau juga berkati Pendeta Andri Wisnu bersama tim. Biarlah kasih setia Tuhan ada untuk hamba Tuhan yang Tuhan percayakan mengembalakan gereja Rumah Penjunan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami menaikkan setiap syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anakku, kembalilah dalam aktivitas menerimalah berkat Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus ada untukmu, mulai sekarang, seterusnya, sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Dewa, Kak Sama-sama. Ken, sudah melayani. Sisi juga, anak-anak. Sisi yang terlambat tadi ya. Ya, aku tadi nantinya kelanaan terendam, airnya hangat loh. Oke. Oke. Ya, Kid worship. Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you all. Happy Sunday ya. Iya. Anak-anak Tuhan berkati, tetap Tuhan jaga berkati. kesehatan. Besok hari libur. Tuhan menolong anak-anak semuanya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Selamat long weekend. Shalom. Selamat pagi. Saya mau ayat hafalan dari Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti Tuhan, seperti saudara, sebagai saudara, dan salib mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih. Selamat pagi. Jesslyn mau ayat hafalan dari Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih. Shalom, saya
ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Saling mendahului dalam memberi hormat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, saya mau aja hafalan Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan atau hafalan Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih, shalom.